Bab 1199. Klub Apoteker. Arwah setan itu melototi Erik dan giginya yang runcing itu terlihat penuh dengan air liur, seolah Erik adalah makanan yang membuat orang tertarik saja. Badannya bergerak dan aura hitam langsung menyerang ke arah Erik. Erik berekspresi tenang, dia lalu melangkah masuk ke dalam kabut hitam yang dibuat oleh arwah setan. Mereka lalu menghilang. Bocah ini punya api suci, arwah setan seharusnya tidak bisa melukainya. Setelah arwah setan keluar dari badannya, Wade merasakan rasa segar di seluruh abdannya. Dia melirik ke arah Erik dan menarik kembali tatapannya. Dia lumayan tenang. Kemampuan Erik pernah dilihatnya, meskipun hanya fase keilahian level 8. Namun arwah setan fase distraksi juga bukanlah lawan baginya, dia juga pasti bisa menahannya beberapa saat. Dan waktu ini juga sudah cukup bagi dirinya untuk membalas dendam. Wade menatapi wanita tua yang sedang bertempur di sana. Dia mengeluarkan sebotol pil mujarab dan dia memakan salah satu pil mujarab berwarna merah. Dasar si wanita tua bangka, kamu menyiksaku begitu lama, matilah sekarang. Wade mengerang dan badannya tiba-tiba membesar menjadi setinggi ratusan meter. Kultivasinya juga meningkat menjadi fase distraksi level 4. Wade melangkahkan kakinya, badannya meskipun besar bagaikan gunung namun gerakannya tetaplah sangatlah cepat. Dia menyerbu dan melambaikan tangan kecilnya ke arah wanita tua. Wanita tua itu tengah bertarung dengan John. Setelah dia sadar, dia sudah tidak bisa menghindar. Dia dihajar oleh tapakan ini dan badannya langsung terbang keluar. Mau kabur kemana? Wade tersenyum seram, dia melangkah dan langsung menangkap wanita tua itu lagi. Dia lalu melemparkannya ke lantai dan kakinya terus menginjak-ginjak. Bukankah kamu sangatlah sombong? Kamu menyergap aku, menggunakan arwah setan untuk mengontrolku, kamu mengira aku sudah gawat. Aku setidaknya adalah master obat, jika bukan karena terjebak oleh trik kamu, orang seperti kamu, aku bisa melawan 10 sekaligus. Dor. Wade terus saja menginjak-ninjak dan melampiaskan kemarahannya selama ini. Wade, Erik, kami klan Blood Dragon tidak akan melepaskan kalian. Di permukaan lantai, Naita tua itu sama sekali tidak bisa melawan Wade yang begini. Sekejap dia langsung patah tulang dan bersumpah sebelum mati, dan tidak lama kemudian dia sudah diinjak hingga menjadi kumpulan daging saja. Hahaha, sungguh seru sekali. Hingga saat ini barulah Wade mengecilkan badannya dan kembali seperti tampang sebelumnya. Dia lalu terduduk di lantai. Master, apakah kamu baik-baik saja? John kemari dan berkata dengan sopan. Kamu aingan pedulikan aku. Cepat lihatlah itu bocah Kin. Wade sedikit khawatir melirik ke arah kabut hitam di langit. Hingga sekarang Erik juga masih belum keluar dari kabut itu membuat Wade sedikit khawatir. Baik. John menganggukkan kepalanya, ketika dia akan pergi, tiba-tiba dari dalam kabut itu terdengar suara ledakan. Kabut hitam itu langsung meledak dan menjadi kepingan hitam. Dan setiap kepingannya ada api yang langsung membakarnya hingga habis total. Langit kembali terang, Erik juga muncul, dan di tangannya masih memegang sebuah sosok hitam, dan di sosok hitam di tangannya kadang masih muncul wajah manusia yang mengerang dengan ekspresi seram. Jelas bahwa dia berhasil menangkap arwah setannya. Kunci. Erik mengerakkan matanya dan menggunakan jurus api biru dan api keabadian super untuk mengepung sosok hitam ini. Seketika wajah itu mengerang kesakitan dan perlahan menghilang. Meskipun Erik bukanlah kultivator iblis, namun dia juga tahu beberapa teknik pemurnian pil iblis. Arwah setan fase distraksi level 1 ini adalah yang sangat dibutuhkan oleh banyak pil mujarab. Dia menyimpan arwah setan itu dan Erik juga mendekat. Keponakan Kin, tempat persembunyianku masih terhitung lumayan kan? Kata John seolah meminta kontribusi. Terima kasih atas bantuan senior. Erik tersenyum, namun aku tidak sanggup menjadi keponakan. Mengapa begitu? John bingung.
Erik memutarkan bola matanya. Dia berkata, "Sesepuh Zhuang, aku ingat bukankah aku hanyalah junior biasamu?" John langsung terlihat canggung. Erik sebelumnya berlatih di dalam kapal terbang. Ketika John sedang mengobrol dengan para kultivator lainnya, mereka pernah mengungkit Erik. Namun waktu itu dia sangatlah merendahkan Erik, jadi hanya bilang adalah seorang junior saja. Sekarang malah dengan dekatnya mengatakan keponakan, ini sungguh sedikit memalukan. Hahaha, kamu pasti salah dengar, aku mana mungkin hanya menganggapmu sebagai seorang junior biasa saja, kata John. Kemampuan kamu ini sekalipun dilihat dari kelima suku kerajaan juga mampu menjadi orang yang unggul di pihak manapun. Kamu adalah keponakan yang paling aku pentingkan. Erik tersenyum dan tidak lagi berkata lagi. Erik, kali ini kalian berdua menolongku, aku berhutang budi nyawa ke abda kalian. Setelah Wade istirahat sejenak, dia lalu bangkit dari lantai dan menarik nafas dalam lalu menatapi Erik dengan tatapan rumit. Setelah tertangkap oleh si wanita tua itu, dia awalnya mengira dirinya sudah gawat. Sebelumnya dia mencari cara untuk transmisi suara ke Erik juga hanya berharap kecil saja. Bagaimanapun juga siapapun juga ingin hidup, sekalipun kesempatannya kecil, namun dia juga harus mencobanya dulu. Meskipun ketika meminta tolong kepada Erik, dia tidak terlalu banyak berharap. Erik hanyalah orang asing saja. Dirinya meskipun memberitahukan identitas diri namun juga tidak punya bukti, dan itu juga tidak ada urusannya dengan Erik. Orang yang bisa membantu dan bersedia membantu juga tidaklah banyak. Namun tidak disangka bahwa Erik benar-benar bersedia untuk turun tangan, dan rencananya juga sangatlah bagus. Ini membuat masalahnya teratasi dan dirinya selamat. Ini membuat Wade sangatlah berterima kasih kepadanya. Nyawanya ini hitungannya diselamatkan oleh Erik. Kawan, apakah kamu benar-benar adalah wakil ketua asosiasi klub apoteker di kota kuno Donghuang? Tanya John dengan penasaran. Ini adalah info yang diberitahukan oleh Erik kepada John, makanya dia memilih untuk membantu. Bukannya John serakah seperti orang awam, namun tidak saling mengenal. Tidak ada orang yang mau menyinggung sebuah klan iblis untuk membantu orang tidak dikenal. Kecuali orang tersebut punya identitas yang sangat besar. Tentu saja, aku tidak menipu kalian. Tunggu setelah tiba di kota kuno Donghuang, kalian boleh pergi mencariku di klub apoteker. Aku ada balasan mewah untuk kalian. Apa permintaan kalian juga boleh disebut saja, aku akan berusaha untuk memenuhinya, kata Wade sambil tersenyum. Sebenarnya ini juga tidak perlu disamar-samar. Memang dunia perlatihan seperti begini, dua orang asing bersedia untuk membantumu, apakah hanya karena rasa keadilan saja? Tidak ada yang lebih baik lagi daripada balasan yang nyata. Wade sudah hidup selama ini, dia tentu saja juga mengerti akan hal ini. Tentu saja dia juga tidak akan merendahkan kedua orang ini hanya karena ini adalah sebuah hal yang sangatlah biasa. Orang lain dengan resiko nyawa untuk menolongmu, ini sudah adalah sebuah budi yang sangatlah besar. Bagaimanapun juga dia sendiri mengatakan bahwa adalah wakil ketua asosiasi klub apoteker, apakah orang lain akan langsung percaya? Ketua asosiasi Yu terlalu sungkan. Benar saja. Ketika Wade meyakinkan, John juga terlihat sangatlah senang. Di dunia ini, kedudukan pemurni obat sangatlah tinggi. Ada banyak orang yang bangga karena bisa berteman dengan pemurni obat. Identitasnya ini sungguh susah untuk menemukan teman pemurni obat, apalagi untuk menemukan seorang pemurni obat level ketua asosiasi di kota besar. Sebelumnya aku pernah mendengar bahwa sobat kecil adalah pemurni obat juga. Entah kamu ada di klub apoteker yang mana ya? Yang paling menarik perhatian Wade tetaplah Erik. Begitu muda namun bisa memurnikan obat level tinggi, ini menandakan bahwa Erik sangatlah berbakat di bidang ini. Masih belum bergabung di klub apoteker, kata Erik. Ayo, kita mengobrol sambil jalan saja. Waktu juga sudah berlalu lumayan lama, mereka takut kelewatan kapal terbang.
Mereka laut terbang dan sepanjang perjalanan Wade terus saja tersenyum dan mengobrol dengan Erik. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.